Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai tag laporan percobaan. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian, ciri-ciri dan fungsi tag laporan percobaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan dengan membandingkannya dengan tag lainnya. Ini adalah tampilan cover buku Bahasa Indonesia BSE kelas 9. Cermati dengan seksama tag berikut ini. Tag ini terdapat di buku BSE yang kalian punya, terdapat pada halaman 11. Kegiatan 1. Membandingkan. Perhatikan tulisan berikut. Tag 1. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit. Warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda kas berbunyi kring-kring terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Tag 2. Fix gear atau gear gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol atau cangkram, gear depan atau chainring, gear belakang atau jok, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan, engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Tag 3. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup, dengan gigi yang tidak bisa dirubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di bahasa Indonesia. Pada segmen premium misalnya, merek Volkswagen, Gazelle, dan Sunblade. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi dengan beberapa merek dikenal dengan seperti Simplex, Berger, Raleigh, Humber, Ruth, Batafuss, Philips, dan NSU. Pertanyaan nomor 1, dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga tag tersebut? Ketiga tag tersebut menggunakan gaya bahasa, sudut pandang, dan gaya pencitraan yang berbeda. Tag pertama misalnya menggunakan gaya pencitraan yang cenderung menggambarkan objek yang sedang diamati. Sementara itu, tag kedua menggunakan gaya pencitraan yang menjelaskan suatu objek dengan objek tersebut bekerja. Sedangkan tag ketiga lebih melaporkan tentang suatu objek, latar belakang, serta sejarah yang menyertainya. Pertanyaan kedua, manakah tag yang termasuk laporan? Jawabannya adalah jika mengacu pada jawaban pertanyaan pertama, yang termasuk tag laporan adalah tag ketiga. Ini tagnya. Pertanyaan ketiga, manakah tag yang termasuk tag eksplanasi? Jawabannya adalah jika mengacu pada jawaban pertama, yang termasuk tag eksplanasi adalah tag kedua. Ini tagnya.
Pertanyaan keempat, manakah teks yang termasuk teks deskripsi? Jawabannya adalah, jika mengacu pada jawaban pertanyaan pertama, yang termasuk teks deskripsi adalah teks pertama. Setelah membaca ketiga teks di atas, kita sudah bisa menentukan jenis dari masing-masing teks. Teks pertama merupakan teks deskripsi. Kenapa teks deskripsi? Mari kita bahas. Teks deskripsi berisi penggambaran suatu objek secara khusus. Digambarkan bagian per bagian objek sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Teks pertama, penulis berusaha menggambarkan suatu objek yang khusus yaitu sepeda miliknya, agar pembaca seolah-olah bisa merasakan bagaimana rasanya mengendarai sepeda ontel miliknya. Bagaimana dengan teks kedua? Teks yang kedua tergolong dalam genre teks eksplanasi. Apa alasannya? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena, hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Dijelaskan proses sebuah fenomena yang terjadi. Teks kedua menjelaskan sebuah fenomena sebab akibat tentang bagaimana sepeda bisa berjalan. Dijelaskan pula hubungan antar komponen-komponen sepeda yang saling berhubungan sehingga sepeda bisa meluncur. Nah, teks yang ketiga tentunya sudah bisa disimpulkan tergolong jenis teks apakah itu? Tentu saja tergolong teks laporan. Karena teks yang ketiga lebih melaporkan suatu objek, latar belakang, serta sejarah yang menyertainya. Sudah bisa membedakan bukan antara teks laporan dengan teks lainnya? Sekian materi pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.